Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Pastinya kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis pendakian Gunung Salak yang berjudul Kakek Misterius di Lereng Gunung Salak. Cerita ini ditulis oleh Dedi Umbara. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support kami, yang sudah nge-like video ini, sudah subscribe channel ini. Terima kasih banyak, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Kakek Misterius di lereng Gunung Salak. Gunung Salak berada di dua kota, Sukabumi dan Bogor. Namun untuk pintu gerbang pendakian yang resminya berada di daerah Sukabumi, tepatnya di Cidahu dan Cimelati, Kecamatan Cijuruk. Selain dikenal dengan treknya yang sulit, Gunung Salak juga kental dengan cerita-cerita mistisnya. Kejadian-kejadian mistis juga sering dialami oleh para pendaki maupun para wisatawan yang berkunjung ke Gunung Salak ini. Tidak sedikit cerita para pendaki yang tersesat, yang keluar dari jalur pendakian, dan tidak bisa keluar dari hutan berkabut Gunung Salak itu. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Biasanya disebabkan karena faktor kelelahan, kehabisan logistik, atau kecelakaan. Di balik cerita-cerita para pendaki yang mengalami kejadian-kejadian mistis di Gunung Salak ini, ada juga yang aman-aman saja sampai ke puncak dan bisa pulang dengan selamat. Memang sih, nasib orang itu berbeda-beda, gak bisa disamaratakan. Begitu pula dengan saya, yang waktu itu baru pertama kali mendaki Gunung Salak. Alhamdulillah, digangguin terus sama makhluk-makhluk gaib yang berada di kawasan Gunung Salak itu. Akhirnya, gatot deh, gagal total. Dan ditambah waktu itu juga cuacanya tidak kondusif. Jadi, rencana merayakan tahun baru di puncak itu gagal total. Dan akhirnya merayakan tahun barunya itu di base camp. Apa mungkin karena saya terlalu peka terhadap hal-hal gaib? Wallahu a'lam. Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Banyak hal-hal gaib yang saya temui di gunung tersebut sampai diawasi oleh sosok makhluk tinggi besar berbulu, penampakan sosok pocong, penampakan sosok wanita yang memakai ala keraton, memakai baju kemben berwarna hijau daun. Wajah cantiknya tapi agak pucat. Terdengar gerap langkah kaki kuda dan bertemu dengan kakek misterius tersebut. Perjalanan menuju puncak Gunung Salak itu sekitar 5-7 jam. Itu pun kalau kondisi cuaca cerah atau bersahabat. Tapi kalau kondisi cuaca tidak kondusif ya bisa nyampe 9-12 jam perjalanan. Atau bisa seharian penuh sampai di puncak. Pengalaman pribadi ini saya alami tanggal 30 Desember 1978 lalu. Dulu, waktu saya masuk anggota klub pecinta alam yang bermarkas di Jakarta. Waktu itu saya masih duduk di bangku STM Negeri kelas 3. Kalau sekarang SMK. Jadi pengalaman pribadi ini akan saya bagikan dan dirangkum menjadi sebuah cerita. Dan kisah nyata ini akan saya awali. Ini dia ceritanya.
Pada suatu hari di kelas, "Dad, liburan tahun baru, kita mau rencana camping di mana nih?" kata Wahyu, teman sekelas kami. "Coba aja musyawarah sama Jamal dan Joni," kata kami kepada Wahyu. Ketiga teman sekelas kami juga anggota klub pecinta alam yang sama. Lalu kami pun berembuk soal rencana camping menjelang liburan akhir tahun. "Gimana kalau liburan akhir tahun nanti kita camping ke Gunung Salak saja? Gimana? Setuju nggak?" kata si Jamal. "Gue sih setuju saja, Mal. Lo gimana, Joni? Wahyu, setuju nggak?" tanya Jamal kembali. "Oke, saya setuju," jawab Joni. Joni Sitinjak, teman kami beragama Kristen. Ayah ibunya asli Medan, Sumatera Utara. "Lu gimana, Wahyu? Kok diem aja sih? Nggak bilang setuju atau enggak?" Gini deh, gue bilangin. Sebenarnya, gue nggak setuju kalau kita camping ke Gunung Salak itu. "Loh, memangnya kenapa?" "Gue sering mendengarkan cerita di YouTube yang ada di channel Lentera Hitam itu loh, mengenai keangkeran gunung-gunung. Ada Gunung Salak dan gunung lainnya juga. Dan cerita dari para pendaki yang mengalami kejadian-kejadian mistis di sana. Wahyu, percuma lo jadi anggota klub pecinta alam. Baru gitu aja, nyali lo udah ciut. Jangan khawatir, Wahyu lah. Yang terpenting, kita berdoa kepada Tuhan agar kita diberi keselamatan dan lindungannya dimanapun kita berada. Ya udah, sekarang keputusan lo gimana? Lo mau ikut silahkan, nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Gue bisa ngajak teman-teman yang lain. Gimana?" Oke deh, gue ikut," kata Wahyu kemudian. "Mulai sekarang kita persiapkan perbekalan dan peralatan kita untuk perjalanan kita nanti ke sana," kata Jamal menimpali. Singkat cerita, tibalah liburan akhir tahun yang kami nantikan itu. Kami dan teman-teman mulai mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan selama perjalanan pendakian ke Gunung Salak. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke sana, kami semua tidak lupa memohon restu kepada orang tuanya masing-masing dan meminta doanya agar perjalanan pendakian ke Gunung Salak tersebut selamat sampai ke tempat tujuan dan tidak ada kendala yang berarti. "Bu, aku mau berangkat mendaki ke puncak Gunung Salak, Bu. Mungkin besok berangkatnya bersama teman-teman kelas saya. Aku mohon doa restu ya, Bu." "Apa nggak nanti saja, Dad, setelah musim hujan selesai? Bulan-bulan ini kan puncaknya musim penghujan. Ibu khawatir, takut terjadi apa-apa terhadap kamu dan teman-temanmu," kata ibuku, agak sedikit khawatir. "Ibu jangan khawatir, Bu. Di sana kan ada petugas PPH yang akan melayani para pendaki, Bu. Mereka ikut mengawasi keselamatan para pendaki, Bu, di sana." "Ya udah, kalau sekiranya kamu nggak kuat mendaki sampai ke puncak, jangan dipaksakan ya. Ibu doakan semoga kamu selamat bersama teman-teman kamu sampai ke tempat tujuannya." "Amin, Bu. Terima kasih ya, Bu." "Memangnya kamu berangkatnya kapan ke sana?" Besok subuh, Bu, berangkatnya." "Nanti Ibu persiapkan perbekalan untuk kamu ke sana ya. Dari sekarang kamu persiapkan peralatan yang dibutuhkan selama perjalanan pendakian ke sana, ya." "Baik, Bu, iya." Sore harinya kami berkumpul bersama-sama di rumahnya Jamal, sambil membawa perbekalan dan peralatan yang dibutuhkan selama pendakian Gunung Salak tersebut. Dan kami bermalam bersama-sama di rumahnya Jamal, teman sekelas kami. "Mal, gimana kalau besok berangkatnya jam 5 subuh saja dari sini? Biar sampai sana agak siangan. Dan nanti kita bisa beristirahat sebentar di base camp." "Oke, kita semua setuju nggak, teman-teman?" "Iya, setuju. Gini, kalau besok kita nebeng truk nge-BM di perempatan lampu merah, gimana? Setuju nggak?" kata Joni menimbali kepada kita semua. "John, kita nebeng truk itu terlalu capek, John. Kita kan membawa peralatan, ransel, besar lagi ranselnya. Mending kalau truknya sampai Jakarta. Kalau nggak sampai Jakarta gimana? Kita kan capek naik turun." "Ya udah,
besok kita berangkat naik kereta aja. Yang berangkat dari stasiun kereta jam 5 subuh kan ada. Sampai stasiun Jakarta Kota sekitar jam 7-an lah. Dari stasiun kereta Jakarta, kita sambung kembali naik kereta ke arah Bogor. Setuju nggak? Iya Mal, gue setuju. Gimana yang lain? Iya, aku setuju. Ya udah, berarti kita berangkat dari rumah Jamal bersama-sama ya, sekitar jam 4-an. Biar lebih awal kita tiba di stasiun. Akhirnya malam itu juga, kami semua bermalam di rumahnya Jamal, teman sekelas kami, untuk berangkat ke Jakarta keesokan harinya. Sesuai dengan rencana semula yang diputuskan semalam di rumahnya Jamal itu, kami pun mulai siap-siap untuk berangkat menuju stasiun terdekat di kota kami. Dan akhirnya kami pun tiba di stasiun kereta api tersebut, yang ternyata di stasiun kereta tersebut sudah penuh sesak dengan calon penumpang yang menuju ke arah Jakarta. Ya maklumlah, libur panjang menjelang pergantian tahun. Singkat cerita, rombongan kami pun tiba di Cidahu, base camp kawasan Gunung Salak. Itu sekitar pukul 16. Tetapi yang kami lihat pada waktu itu hanya beberapa wisatawan maupun para pendaki Gunung Salak saja yang bisa dihitung dengan jari. Mungkin karena faktor cuaca yang tidak kondusif pada saat itu. Lalu kami pun melapor ke pos registrasi Simaksi untuk membayar tiket masuk ke pintu gerbang pendakian Gunung Salak. Setelah itu, rombongan kami pun beristirahat di base camp yang telah disediakan. Di sana kami berjumpa dengan rombongan pendaki lain yang berasal dari Jakarta yang berjumlah 4 orang. Lalu kami pun berkenalan satu sama lain dan saling bertukar pikiran. Dad, kapan kita mulai naiknya? Tanya Jamal kepadaku. Besok pagi aja Mal. Sekarang kita beristirahat dulu di base camp dan masih ada waktu 1 hari lagi menjelang pergantian tahun. Jawabku kepada Jamal. Lalu keesokan paginya, setelah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, rombongan kami serta rombongan pendaki lain yang berasal dari Jakarta itu mulai mempersiapkan segala keperluan pendakian. Assalamualaikum kepada rekan-rekan pendaki semuanya. Pagi ini kita mulai pendakian. Dan sebelum berangkat, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Jangan sampai perjalanan pendakian ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita berdoa mulai. Lalu kami semua berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Tuhan agar diberi keselamatan dalam perjalanan pendakian ini. Jamal, gue mau laporan dulu ya sama petugas penjaga Taman Nasional Gunung ini, bahwa pagi hari ini kita mulai pendakian. Kataku kepada Jamal. Lalu Jamal pun mengiyakannya. Lalu kami pun menemui petugas penjaga Taman Nasional Gunung ini, Ranger, untuk melapor bahwa pagi ini rombongan kami memutuskan mulai pendakian. Assalamualaikum Bang. Iya, waalaikumsalam. Ada apa? Gini Bang, saya pagi ini mau berangkat naik ya, bersama rombongan saya. Oh iya, hati-hati ya. Nanti, selama pendakian, kalau terjadi apa-apa, silakan lapor saja kemari. Di tiap titik pendakian, ada papan petunjuk arah kok. Nah, di sana juga ada masing-masing pos dan shelter, tempat singgah dan mendirikan tenda. Oh iya Bang, terima kasih ya Bang. Oh iya Mas, hati-hati ya Mas. Iya Bang. Aku pun lalu menemui rekan-rekan pendakian yang sedari tadi menungguku. Nah, sekarang yang jadi pemimpin rombongan siapa nih? Mungkin rombongan dari Jakarta? Kata Jamal pada rekan-rekan pendaki dari Jakarta itu. Rombongan dari situ saja deh Mas, yang jadi leadernya. Kata rombongan pendaki dari Jakarta itu. Dad, lo jadi pemimpin rombongannya? Karena lo kan pendaki pemula. Loh, pendaki pemula? Iya, pendaki muka lama maksud gua. Hah, bisa aja lu Mal. Ya udah, lu ngawal belakang rombongannya Mal. Kalau terjadi apa-apa, lu bisa memberitahu gue ya. Siap, Komandan. Setelah dirasa sudah cukup untuk memulai pendakian ke puncak, kami bersama para pendaki lainnya mempersiapkan segala keperluan untuk mendaki. Kepada rekan-rekan semuanya, barang-barang jangan sampai ada yang tertinggal ya di base camp. Dan sekarang kita menuju gerbang pendakian
dan langsung menuju ke pos pendakian pertama. Kataku kepada teman-teman. Awalnya sih perjalanan pendakian kami dari pos 1 sampai pos 2 tidak ada kendala yang berarti. Dan mulailah ada sedikit hambatan setelah menuju shelter 3. Di mana jalur pendakian menuju shelter 3 ini memiliki jalur awal yang curam, lembab, basah, dan licin apabila terguyur air hujan. Jalur pendakian menuju shelter 3 inilah mulai terasa kejanggalan-kejanggalan dan gangguan-gangguan gaib yang kami rasakan saat itu. Ditambah cuaca mulai mendung. Di saat rombongan kami bersusah payah untuk berjalan dan penuh berhati-hati, karena jalur pendakian ini sangatlah licin. Tiba-tiba saja dari arah sebelah kiri, dari rerumbunan pohon-pohon besar, kira-kira jarak 10 meteran dari kami, berdiri sosok tinggi besar berbulu. Berdiri di sela-sela pohon besar, seolah-olah sedang mengawasi rombongan kami, dan wajahnya itu tidak terlihat dengan jelas karena lebatnya pepohonan besar di kawasan pegunungan ini. Ditambah cuaca agak mendung. Kalau kami fokus pada penampakan sosok tersebut, pastinya kami akan celaka karena pandangan tidak fokus ke arah depan. Di samping itu, kami sebagai kepala rombongan bertanggung jawab penuh atas keselamatan rekan-rekan pendaki. Mudah-mudahan mereka tidak melihat sosok tersebut. Tapi untungnya, jalur pendakian menuju shelter 3 ini masih bisa tertolong dengan adanya akar-akar pohon. Dan tiba-tiba, semua rekan-rekan pendaki termasuk aku juga mencium aroma yang tidak asing lagi, yaitu aroma bunga melati. Padahal di kawasan pegunungan ini tidak ada yang namanya tanaman bunga melati. Dad, lo nyium bau bunga melati nggak? Tanya Joni kepadaku yang berjalan di belakangku. Iya John, gue juga nyium bau bunga melati itu. John, tas carrier gue terasa berat banget nih. Mungkin lo bawa barangannya kebanyakan kali. Dari awal mulai mendaki sampai pos 1 dan sampai pos 3, tas gue itu terasa enteng. Sudah sampai di sini, tasku terasa berat banget. Ya udahlah John, kita percepat langkah kita saja sedikit. Sebentar lagi mau hujan. Ini aja sudah gerimis. Kita harus cepat sampai ke shelter 3. Kataku mengingatkan kepada Joni dan rekan-rekan pendaki lain. Pada jalur pendakian shelter 3 ini, terdapat sungai yang jernih yang lumayan luas untuk mendirikan tenda dengan pemandangan hutan tropis yang sangat lebat. Akhirnya dengan susah payah, kami mulai sampai di jalur shelter 3. Dan tepat berada di jalur shelter 3, hujan pun turun dengan derasnya. Kami mulai memasang tenda masing-masing di bawah guyuran hujan deras. Di saat memasang tenda di bawah guyuran hujan lebat itu, kami melihat samar-samar ada sosok wanita berpakaian ala keraton, memakai baju kemben berwarna hijau daun, di sebuah pohon yang tidak terlalu besar dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari di mana kami memasang tenda itu. Kelihatannya mereka itu sedang memperhatikan kami yang sedang sibuk memasang tenda. Dad, gue ngerasain tempat ini serem banget ya, kata si Jamal, tanya kepada aku. Sudahlah Mal, lo gak usah mikirin yang macam-macam itulah. Itu cuma perasaan kamu aja Mal, jawabku kepada Jamal. Dan tiba-tiba tenda kami bergoyang-goyang ke kanan ke kiri. Dad, jangan-jangan. Udah Mal, tadi kan gue udah bilang jangan mempunyai pikiran yang macam-macam. Kalau lo pengen tahu Mal, kita sudah berada di atas ketinggian kurang lebih 1000 meter. Berarti baru setengah puncak Salak ini. Wajarlah, angin berhembus sangat kencang, ditambah hujan lebat. Oh gitu ya Dad. Ya udah Dad, lanjut. Singkat cerita, jam 3 sore barulah hujan mulai reda, dan kami, Jamal serta rekan-rekan pendaki lainnya keluar dari tendanya masing-masing untuk memastikan hujan benar-benar sudah reda. Teman-teman, kita berangkat nanti ke shelter 4 sorean ya. Kalau kita berangkat sekarang, jalur masih licin. Bagi yang belum sarapan, sarapanlah biar ada tenaga saat mendaki ke puncak. Itu sekitar masih 1 jam lagi naik ke puncaknya, kataku kepada teman-teman yang lain.
Dirasa sudah cukup persiapan untuk berangkat kembali menuju puncak melalui jalur pendakian menuju shelter 4. Jalur pendakian ini treknya semakin curam, ditambah tanah merah dan becek sedalam dengkul kaki, serta banyak pacetnya. Kami mendaki gunung ini seperti mendaki gunung dengan ketinggian 4000 mdpl. Kalah jauh dengan ketinggian Gunung Gede Pangrango yang mempunyai ketinggian 3000 mdpl. Dan kami semua juga memakai alat pelindung sepatu, gaiter, jaga-jaga dari gigitan lintah. Memang pada saat itu, cuaca tidak kondusif, tapi bagi kami, itu adalah suatu tantangan tersendiri buat kami, di samping menguji kekuatan fisik dan mental, serta tekad kami untuk menaklukkan puncak Salak. Dari mulai perjalanan pendakian, inilah gangguan-gangguan gaib mulai terasa kembali. Di samping juga kami harus fokus pada jalur yang akan kami lalui, dan penuh kehati-hatian, lengah sedikit saja nyawa taruhannya, serta bisa tersesat, karena jalur yang akan kita lalui ditumbuhi semak belukar. Dengan bersusah payah berjalan, akhirnya rombongan kami pun tiba di pos 4, tempat persinggahan sementara para pendaki. Setelah 10 menit rombongan kami melepas lelah, tiba-tiba kami semua mencium semilir bau bangkai. Sehingga ada beberapa rombongan pendaki yang muntah-muntah karena tidak tahan dengan bau bangkai yang menyengat itu. Mal, gue mau coba naik ke atas ya, mengecek kondisi jalur yang akan kita lalui. Bila mana ada semak-semak yang menutupi jalur, gue bersihin dulu, biar kita leluasa nantinya. Iya, Dad. Hati-hati ya, Dad. Iya, Mal. Setelah itu, aku mulai naik ke atas jalur yang curam ini. Di samping treknya agak sulit dan juga licin, tapi untungnya treknya masih bisa tertolong dengan adanya akar-akar pohon, sehingga kami bisa berpegangan pada akar-akar pohon itu. Lalu beberapa langkah, kami berjalan di jalur yang agak landai. Tiba-tiba, kami dikejutkan dengan penampakan sosok pocong yang berdiri menghadang di jalur tersebut, di mana aku ingin mengecek kondisi jalur pendakian itu yang akan kami lalui bersama rombongan kami. Sosok itu berdiri sekitar 5 meter, di mana aku berdiri dan jelas sekali wajah pocong tersebut berwarna gosong. Aku langsung terkejut sambil mengucapkan istighfar dan takbir. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Terus-menerus aku mengucapkan istighfar. Setelah selesai kami membaca istighfar dan takbir, sosok pocong tersebut pun hilang entah kemana. Lalu aku kembali turun ke bawah, menemui rekan-rekan pendaki yang berada di bawah, memberitahukan bahwa kondisi jalur yang akan kita lalui itu aman dan bisa dilalui. Tapi kami tidak memberitahu kepada sesama pendaki mengenai sosok pocong yang menghadang langkah kami. Singkat cerita, akhirnya rombongan kami tiba di jalur yang landai, dan dengan susah payah melalui jalur yang curam itu yang saling berpegangan pada akar-akar pohon itu. Baru beberapa puluh meter kami berjalan saling beriringan, tiba-tiba langkah kami terhenti, dan kami semua terkejut dengan adanya sebuah benda jatuh dari atas, seperti sebuah kelapa yang sudah tua berwarna kecoklatan. Jaraknya dari tempat kami berjalan sekitar 4-5 meter. Benda jatuh tersebut menggelinding ke jurang yang penuh semak belukar yang lebat. Benda tersebut bentuknya seperti buah kelapa yang sudah dikupas kulitnya. Anehnya, serabut kelapa itu berwarna hitam. Duk! Suaranya mengagetkan kami semua yang saat itu sedang berjalan beriringan. Woi, Dad, itu apaan, Dad? Tenang, Mal, tenang, jangan panik, Mal. Seperti kepala manusia dan ada rambutnya, Dad. Loh, aneh kan? Padahal di area pegunungan ini tidak ada yang namanya pohon kelapa. Aku berpikiran seperti itu dalam hati. Udah, Mal, nggak usah dihiraukan. Ayo kita berangkat kembali menuju shelter 4. Waktu sebentar lagi mau maghrib. Sudah, abaikan saja soal benda itu, kataku kepada Jamal dan yang lainnya. Akhirnya rombongan kami pun tiba di shelter 4, sekitar pukul 18:15, di mana jalur shelter 4 itu persimpangan jalan dan tepatnya
agak luas dan cukup untuk mendirikan tenda, serta ada sungai yang jernih airnya sebagai sumber mata air bersih. Gunung Salak ini benar-benar menjadi tantangan tersendiri bagi kami semuanya. Padahal gunung ini tingginya cuma 2000-an. Dibandingkan dengan Gunung Gede Pangrango, Gunung Salak ini benar-benar menguji adrenalin, fisik, serta mental bagi kami. Akhirnya setelah sampai di shelter 4, kami bersama rombongan pendaki lain mencari lokasi yang tepat untuk mendirikan tenda. Lokasi di mana rombongan kami mendirikan tenda tidak terlalu jauh dari tepian sumber air. Pada saat itu, kami melihat Wahyu tidak ikut membantu memasang tenda bersama Jamal. Lalu kami mencoba menghampiri Wahyu yang saat itu sedang duduk-duduk saja. Wahyu, lu nggak bantuin si Jamal masang tenda? Gue lagi gak enak badan, Dad. Kepalaku pusing, perut gue terasa pingin muntah. Ya udah, lu istirahat aja dulu, nggak usah bantu-bantu pasang tenda. Tunggu dulu ya, gue mau ambil obat buat lu. Kemudian kami membawa makanan serta obat-obatan yang diperlukan oleh Wahyu. Ini yuk, gue bawain obat dan makanan ya. Tapi sebelum lo minum obat, lo harus makan dulu ya. Gue gak kepingin makan, Dad. Udah, paksain aja, walau cuma sesuap 2 suap lah. Daripada perut lo kosong, terus minum obat, gimana? Gak baik kan? Ya udah, Dad. Terima kasih. Belum lama kemudian, Jamal menghampiri kami berdua. Dan Jamal langsung bertanya kepada si Wahyu. Yuk, lu kenapa? Gue lagi gak enak badan, Mal. Nanti kalau gue udah beres-beres pasang tenda, lu cepet masuk ke dalam tenda. Lu bawa sleeping bag kan? Bawa di tas gue. Setelah selesai pemasangan tenda masing-masing sekitar jam 17, kami semua dengan rombongan pendaki melepaskan lelah sambil minum kopi. Ada yang langsung sarapan dan bercengkrama. Dad, jam berapa nanti kita ke puncak? Tanya si Jamal. Lalu aku pun menjawabnya. Belum bisa dipastikan, Mal, untuk naik jam berapanya. Karena kita lihat kondisi Wahyu yang tidak stabil. Masa kita tinggalin di sini sendirian? Kasihan kan? Ini aja, sekarang kan sudah jam 9 malam nih. Waktunya kita istirahat. Nanti kabarin gue ya, kalau kondisinya si Wahyu itu sudah mendingan. Iya, Dad, oke. Suasana malam di pegunungan ini begitu dingin menusuk tulang, hening dan mencekam. Ditambah suara-suara serangga malam saling bersaut-sautan, ditambah lagi suara tonggeret seperti konser musik. Sedangkan teman-teman pendaki lainnya sudah pada tidur karena saking lelahnya setelah seharian penuh mendaki Gunung Salak ini. Di sampingku si Joni yang sudah terlelap tidur, terbalutkan oleh sleeping bag. Mungkin karena kecapean juga, mataku enggan terpejam karena memikirkan kondisi Wahyu yang tidak stabil. Padahal kondisi kami juga merasa lelah. Antara aku dengan Wahyu bertetangga dekat, dan aku merasa khawatir kalau terjadi apa-apa terhadap diri Wahyu. Pasti aku yang disalahkan oleh kedua orang tuanya. Si Jamal belum ngasih kabar mengenai kondisi Wahyu, kataku dalam hati. Tiba-tiba, di luar tenda kami terdengar suara dahan pohon kering seperti terinjak kaki manusia atau hewan. Krak, krak. Aku terkejut bukan main. Aku tidak berani keluar tenda karena yang kami khawatirkan takut ada binatang buas atau bagas, babi ganas di luar tenda kami. Lalu kami acuhkan saja suara dahan pohon patah tersebut dan berselimutkan kembali ke dalam sleeping bag kami. Dan setelah itu beberapa kemudian terdengar kembali suara ringkikan kuda, dibarengi dengan derap langkah kaki kuda tersebut yang semakin lama suara derap langkah kaki kuda itu semakin menjauh dan menghilang. Belum lama kemudian terdengar kembali suara seperti ada keramaian. Kadang suara keramaian tersebut jauh, kadang dekat, karena suara keramaian tersebut tertiup hembusan angin. Sehingga membuatku menjadi penasaran dengan suara keramaian tersebut. Aku langsung membuka sleeping bag yang membalut tubuhku itu. Lalu aku bangun
dan mencoba membuka resleting tenda sedikit. Dan aku mencoba mengintip dari dalam tenda itu melalui celah sleting tenda yang terbuka sedikit. Tapi di situ tidak ada orang pun di luar tenda. Gelap, sepi, hanya suara-suara serangga malam yang saling bersahut-sahutan. Lalu aku kembali membalutkan tubuhku lagi dengan sleeping bag itu. Baru beberapa menit, aku berada di kantong tidurku. Tiba-tiba terdengar seperti ada suara orang yang tertawa-tawa. Ya, seperti suara rombongan para pendaki yang baru sampai kemari. Dan suara langkah sepatu jelas sekali. Dan aku pun mencoba membangunkan Johnny yang berada di sampingku itu. John nih, bangun John, bangun. Apaan sih ya? Masih ngantuk tahu? Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Coba deh, lo bangun dulu. Dan dengerin seperti ada rombongan orang yang datang kemari. Coba lo dengerin John, secara seksama. Pasti ada orang kesini. Iya, seperti ada rombongan orang datang kemari. Apa mungkin teman-teman pendaki kita yang dari Jakarta itu? Enggak John, sepertinya bukan. Gue hafal banget sama suara dia orang. Coba lo temuin mereka aja. Hah? Gue? Ya bareng lah sama lu John. Ya udah ayo, kita temuin mereka. Lo dulu ya yang keluar. Ketika itu, lalu aku mencoba keluar bersama si Johnny sambil membawa headlamp di kepalaku. Setelah kami keluar dari tenda itu, suara-suara rombongan orang misterius itu tidak terdengar lagi. Kami berdua pun mencari ke belakang tenda sampai ke tenda teman-teman pendaki lainnya dan menyoroti area di mana kami semua mendirikan tenda itu. Kami berdua mencoba mencari ke arah sungai yang dekat dengan lokasi di mana kami semua mendirikan tenda dan menyoroti area sungai tersebut. Tetap tidak ada apa-apa. Dad, apa mungkin rombongan itu langsung menuju ke puncak ya? Ya, nggak mungkin lah John. Dan gue juga nggak yakin kalau itu rombongan manusia. Seharusnya kalau itu memang benar-benar rombongan orang-orang, bisa singgah di sini dong sebentar. Tapi begitu kita keluar dari tenda itu, rombongan itu sudah tidak ada. Bingung aku. Gimana kalau kita ikuti jejak mereka di persimpangan jalur pendakian gunung ini? Lu gila John. Otak lu waras gak sih John? Lu lihat sendiri kan, area ini sudah tertutup kabut. Kita ke sana ke persimpangan jalur pendakian ini, sedangkan jalur ini tertutup kabut dan jalur tidak kelihatan sama sekali. Bisa-bisa kita tersesat atau jatuh ke jurang. Gimana? Lo mau? Ya enggak lah, Den. Ya makanya. Ayo kita kembali ke tenda aja. Gak usah ngikutin mereka. Ngapain mau ngikutin jejak mereka? Mau cari mati lo. Udah, ayo masuk. Katanya mau masuk ke tenda. Akhirnya kami berdua sudah sampai ke tenda. Baru saja kami berdua mau masuk ke dalam tenda, tiba-tiba Jamal keluar dari tendanya dengan tergesa-gesa. Loh, Jamal? Ada apa, Mal? Si Wahyu, Den. Mengalami kejang-kejang. Hah? Kejang-kejang? Ayo, John. Kita ke tendanya Wahyu. Mal, bangunin teman-teman pendaki yang lain, Mal. Lalu kami berdua masuk ke tenda yang ditempati oleh Wahyu dan Jamal. Saat itu aku melihat Wahyu sedang menggigil kedinginan yang masih terbalut oleh sleeping bag-nya. Wah, Wahyu. Lu kenapa, Yu? Dingin. Saya dingin sekali, Den. Suara Wahyu agak serak sambil menggigil. Lalu aku memeriksa tubuh Wahyu yang ternyata suhu tubuhnya itu agak panas. Aduh, John, lu tungguin Wahyu sebentar ya. Gue mau ngambil obat buat Wahyu. Iya, Den. Jangan lama-lama ya, Den. Lalu aku mengambil obat-obatan yang ada di dalam tas kerilku, yang sebelumnya sudah aku persiapkan khusus untuk kegiatan pendakian. Kemudian, aku memasuki tenda yang ditempati Wahyu dan Jamal lagi. Yang tepatnya, di dalam tenda sudah ada teman pendaki lainnya mengelilingi tubuh si Wahyu itu. Wahyu, ini obatnya. Lo minum dulu obatnya, biar kamu sehat kembali. Sambil aku membangunkan Wahyu, dibantu dengan teman-teman pendaki lainnya, dengan posisi duduk yang tubuh Wahyu itu masih terbalut oleh sleeping bag. Tapi wajah Wahyu menggeleng ke kanan dan ke kiri, seperti menolak obat yang aku berikan. Tiba-tiba, matanya melotot tajam ke arah kami semua. Wajahnya memerah,
sambil mulutnya meracau, ngoceh tidak karuan. Tiba-tiba Wahyu menggeram seperti binatang buas. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya gaib. Lantunan salam dariku. Tapi makhluk gaib yang merasuki tubuh Wahyu itu tidak menjawab salamku sama sekali. Lalu kembali aku menanyakan, Kamu siapa? Si Aing pemimpin kawasan iya. Si Aing ngerasa kaganggu, sabrak marane dongkap ka dia. Mohon maafkan saja atas kedatangan rombongan kami kemari. Kalau ada tutur kata yang tidak enak, mohon dimaafkan ya. Sabrak marane dongkap ka dia. Kusil Aing nges ngawaskeun ti heula. Jadi, waktu rombongan kami semua baru datang kemari itu, yang menampakkan diri ke saya itu kamu. Nya, leres pisan. Jadi, si Aing nuturkeun marane dugi ka dia. Lalu aku berbisik kepada Jamal mengenai penampakan sosok gaib berbulu tinggi besar di pos bayangan menuju pos 2 yang aku lihat waktu itu. Mal, gue sengaja gak memberitahu lu dan rekan-rekan pendaki yang lain mengenai penampakan sosok berbulu tinggi besar yang gue lihat saat itu. Yang merasuki tubuh Wahyu ini sejenis genderuwo. Dia yang mempunyai kekuasaan di sini, Mal. Jadi langkah selanjutnya gimana ini, Dad? Ya, terpaksa. Gue harus ngeluarin makhluk gaib ini dari tubuh Wahyu. Walaupun resikonya besar dan gue harus mencoba sesuai dengan kemampuan yang aku miliki. Kasihanlah dengan jasadnya Wahyu. Kalau dibiarkan saja kondisi Wahyu akan semakin parah. Gue juga gak mau bertindak gegabah. Harus dibujuk secara halus supaya dia mau keluar dari jasad Wahyu. Ya udah, tolong usahakan ya, Dad. Kasihan si Wahyunya. Iya, Mal, saya akan usahakan. Kemudian, kembali aku menyuruh kepada makhluk gaib itu untuk keluar dari jasad Wahyu. Ya sudah, keluar saja dari jasad ini. Kasihan jasad ini tersiksa. Kataku kepada makhluk itu yang merasuki jasad Wahyu tersebut. Moal, si Aing moal keluar di jasad iya. Ku si Aing radi bawa jelmi iya jadi budak si Aing. Ku sabab maneh nges nantangken ke si Aing. Siapa? Siapa yang nantang kamu? Saya tidak merasa menantang kamu. Ulah sok pura-pura. Kata makhluk gaib tersebut sambil menatap tajam ke arahku. Beruntung tubuh Wahyu masih terbalut sleeping bag hingga makhluk gaib tersebut tidak bisa leluasa bergerak. Jamal, aku tak mencoba membokong tubuh Wahyu dari belakang, dan aku akan mencoba mengeluarkan makhluk gaib tersebut dari tubuh Wahyu, dari arah belakang, dengan energi tenaga dalam yang pernah diajarkan dari guru gue. Lo alihkan perhatiannya dan bantu rekan-rekan kita memegang tubuh Wahyu sekuat-kuatnya. Sebab energi makhluk gaib ini kuat sekali, dan dia juga nggak bisa diajak kompromi. Iya, Dad. Baik, Dad. Jawab Jamal sambil memberi kode kepada rekan-rekannya. Lalu dengan sisa tenaga yang masih ada, kemudian aku mengerahkan tenaga dalam dari belakang tubuh Wahyu yang saat itu sedang dipegangi oleh rekan-rekan pendaki, di mana posisi Wahyu dalam posisi terduduk yang masih terbalut oleh sleeping bag. Walaupun saat itu kondisi tubuhnya masih terasa lelah, aku harus mencobanya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Aku sambil mengeluarkan nafas yang tertahan di perut. Akhirnya makhluk gaib tersebut bisa dikeluarkan dengan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun nafasku ngos-ngosan terasa habis lari maraton, tapi makhluk gaib tersebut bisa dikeluarkan. Kemudian tubuh Wahyu dibaringkan kembali. Tapi Wahyu belum sadar sepenuhnya dan masih terlihat lemah. Baru beberapa menit kemudian, masuk kembali ke dalam raga Wahyu makhluk gaib lain berjenis kelamin perempuan. Terdengar suara terkekeh-kekeh. Makhluk gaib itu merasuki tubuh Wahyu. Suaranya mirip mak lampir
yang ada di dalam sinetron Misteri Gunung Merapi itu. Cepat pergi dari sini kalian semua. Ucap makhluk gaib tersebut yang ada di dalam diri Wahyu. Iya, Nek. Iya. Kami semua akan segera pergi dari sini. Bagus, bagus. Dan akhirnya, suara tertawa nenek-nenek tersebut mulai perlahan-lahan lemah dan menghilang. Seiring keluarnya makhluk gaib tersebut, berupa nenek-nenek yang merasuki tubuh Wahyu, akhirnya tubuh Wahyu mulai kembali terkulai lemas tidak sadarkan diri. Lalu aku bersama rekan-rekan pendaki lainnya berusaha menyadarkan Wahyu yang masih tidak sadarkan diri. Yuk, Wahyu, istighfar yuk, istighfar. Sambil aku menepuk-nepuk pipinya, begitu juga dengan rekan-rekan pendaki lainnya, berusaha menggoyang-goyangkan tubuh Wahyu. Beberapa menit kemudian, Wahyu mulai tersadar. Matanya melirik ke arah kanan dan kiri, memandangi kami semua yang saat itu sedang mengelilingi tubuh Wahyu. Yuk, istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, lu sudah mulai sadar yuk. Aku mengucapkan puji syukur. Setelah mulai Wahyu tersadar sepenuhnya, Wahyu pun mulai bercerita. Gue tadi bermimpi, Den. Mimpi? Mimpi apa yuk? Coba lu ceritain mimpi itu. Gue seperti mimpi berada di sesuatu kampung yang gak begitu gue kenal, Den. Saat itu gue sedang berjalan di perkampungan itu seorang diri. Karena saat itu gue sedang mencari lu semua. Oh gitu. Terus lanjut. Ya, pada saat gue berjalan menyusuri kampung itu, tiba-tiba di belakang gue seperti ada orang memanggilku supaya aku berhenti. Aku terkejut, Den, dan menoleh ke belakang. Ternyata yang memanggilku itu orangnya tinggi besar, berwajah garang, bertelanjang dada, celananya sejenis celana pangsi warna hitam. Kata Wahyu menjelaskan detail perihal mimpinya itu. Lalu Wahyu melanjutkan cerita mimpinya kembali. Dia itu sambil menunjuk-nunjuk ke arah gue supaya gue berhenti. Lalu dia berkata, "Hei, berhenti kamu. Mau kemana kamu, ha?" Kata orang itu seperti itu. Karena gue takut sama orang yang tinggi besar itu, akhirnya gue berlari menjauh dari dia. Karena gue larinya kurang gesit dibandingkan sama orang tinggi besar tersebut. Dan akhirnya gue tertangkap sama orang tinggi besar itu, Den. Terus gue meronta-ronta di dalam dekapan orang itu. Dekapannya itu keras sekali, kenceng banget. Sesekali sampai aku sesak nafasnya. Iya, Jamal laporan sama gue. Katanya lu mengalami kejang-kejang. Berarti saat itu lu dalam dekapan orang tinggi besar itu ya? Iya, Den, benar sekali. Dia bilang, "Kamu akan saya bawa ke tempatku, sebab kamu mengganggu ketenanganku." Kata orang itu seperti itu, Den. Aku tidak bisa berteriak dalam dekapan orang tinggi besar itu. Tenggorokanku terasa tersumbat rasanya, Den. Namun tiba-tiba entah dari mana datangnya orang pria berkuda dengan orang tinggi besar itu yang hendak membawaku ke tempatnya. Dan orang berkuda itu bilang sama orang yang besar itu, "Lepaskan dia." Kata orang berkuda itu. Wajah orang yang berkuda itu, wajahnya sangat tampan berwibawa, layaknya pangeran kerajaan, Den. Memakai manik-manik khas zaman kerajaan dulu gitu, kayak yang ada di TV-TV. Terus, karena terkejut, orang tinggi besar itu pun menoleh ke belakang dan melepaskan dekapannya terhadap diriku. Ketika dia melihat siapa yang menegur dirinya, dan orang besar itu bilang sama orang itu, "Ampun Gusti Prabu, hamba mohon ampun, karena orang ini telah mengusik ketenangan hamba, tuanku." Kata orang tinggi besar itu seperti itu. Terus yang orang tampan naik kuda itu, dia bertanya padaku,
Sudahlah, kembali ke tempatmu Kisana. Dia ngomong seperti itu sama aku, Det. Terus kebetulan di tempat itu di mana gue dan pria berkuda serta orang tinggi besar itu berada, ada seorang nenek-nenek, Det, yang sedang menampi beras. Entah sedang menampi apalah, gue nggak begitu lihat. Lalu pria berkuda tersebut memanggil nenek-nenek itu. "Nek, kemarilah," kata orang berkuda itu. Lalu si nenek tersebut menghampiri pria berkuda itu. Terus dia bilang, "Sedika dawuh Prabu, ada apa gerangan memanggil hamba?" kata nenek itu, Det. Terus si Prabu itu bilang, "Tolong antarkan orang ini ke pintu gerbang." Nenek itu pun mengiyakan. "Baik Tuan Gusti Prabu, hamba laksanakan tuanku," kata nenek itu. Lalu aku diantarkan oleh si nenek tersebut ke sebuah pintu gerbang yang ternyata pintu gerbang tersebut hanya sebuah gapura, yang di atas gapura tersebut terdapat ukir-ukiran yang artistik. Terus nenek itu bilang, "Det, sama saya, sampai di sini saja ya nenek mengantarkan kamu." Terus dia langsung pergi begitu saja, Det. Setelah itu sadar-sadar gue sudah dikelilingi sama elu semua. Perasaan mimpi yang gue alami itu seperti nyata banget, Det. Oh gitu ya. Ya udah yuk, lo nggak usah nginget-inget lagi tentang mimpi yang alami itu barusan ya. Sekarang kamu beristirahatlah. Gue mau mencoba menetralisir dan membentengi tubuh kamu lagi, agar tidak ada lagi makhluk gaib yang mencoba merasukimu ya. Kataku kepada Wahyu. Lalu aku menetralisir dan membentengi tubuh Wahyu dengan doa-doa yang pernah diajarkan oleh guruku. Setelah selesai menetralisir tubuh Wahyu agar tidak dirasuki makhluk gaib kembali, akhirnya kami semua bersama rombongan pendaki lain malam itu juga berembuk dan menyusun rencana esok hari untuk meminta pertolongan kepada petugas penjaga Taman Nasional ini untuk mengevakuasi Wahyu temanku itu yang sedang dalam kondisi sakit. Teman-teman semuanya, besok sekitar jam 6 pagi, aku minta yang turun ke bawah cukup 3 orang saja. Sementara aku, Jamal, Joni menunggu di sini. Dan aku minta 1 orang dari rombongan kamu untuk ikut menemani kami bertiga di sini. Kataku kepada rombongan pendaki asal Jakarta itu. Logistik kami berempat hanya cukup malam ini dan esok pagi. Nanti setelah sampai di bawah dan membuat laporan kepada petugas Taman Nasional, kami berempat minta dibawakan logistik ya. Bagaimana teman-teman semua? Paham gak? Iya paham. Aku minta besok harap hati-hati saja saat menuruni lereng gunung ini. Karena gunung ini sangat licin dan curam ya. Oh iya, saya hampir lupa. Nanti bawa tali prusik yang membantu untuk turun. Nanti tali prusik diikatkan di akar pohon sekaligus untuk penanda lokasi ya. Kamu, Mal, ngomong-ngomong kan persediaan air minum kita buat masak itu kosong. Aku mau kamu mengambil air di sumber mata air itu. Di sana ada wadah air, lo sekalian ngisiin juga air di sumber mata air itu ya. John, temenin gue ke sumber air itu ya, John. Iya, Det, baik. Kemudian mereka berdua menuju ke arah sumber mata air untuk mengambil air keperluan persediaan air minum dan memasak. Sangat hati-hati sekali kami berdua menuruni jalan menuju sumber mata air itu. Di samping licin dan di area sumber mata air tersebut banyak bebatuan. Pada saat itu, kabut tipis menyelimuti area di mana kami berdua berada. Kami berdua memasukkan air ke dalam wadah, serta wadah air teman-teman pendaki lainnya. Di saat kami berdua sedang asik memasukkan air ke dalam wadah itu, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil-manggil nama kami berdua. Jang, kak dia. Terdengar suara misterius memanggil-manggil. Sontak kami berdua terkejut dengan suara yang memanggil nama kami berdua. John, siapa itu yang memanggil nama kita berdua, John? Nggak tahu, Det. Suaranya kayak kakek-kakek, Det. Jangan-jangan itu penunggu sini, John. Penunggu sungai mata air ini. Gue takut, Det. Gue takut.
Tenang John, jangan takut. Jangan panik juga. Kalau kita panik, malah bisa membahayakan buat kita berdua. Soalnya di sini banyak bebatuan. Bisa-bisa kita jatuh terpleset dan membentur bebatuan yang ada di sini, John. Jang, Kak Dia, jangan takut. Kakek tidak akan berbuat jahat kepada kamu berdua. Kakek mau minta tolong. Terdengar kembali suara kakek-kakek tersebut. Kami berdua menengok ke kanan dan ke kiri, serta ke belakang. Ternyata, suara kakek-kakek tersebut berada di sebelah kiri, di mana kami berdua sedang berjongkok mengambil air itu. Aku mencoba berdiri dan menyoroti arah suara di mana kakek-kakek tersebut berada. Dan benar saja, ada seorang kakek-kakek sedang melambaikan tangannya ke arah kami berdua. Dan kabut yang menyelimuti area di mana kami berdua berada tidak terlalu tebal, sehingga sosok kakek-kakek tersebut terlihat dengan jelas. Dan jarak kakek tersebut tidak terlalu jauh jaraknya, di mana kami berdua berada di sekitar 200 meteran. John, biasanya makhluk gaib tersorot lampu itu akan hilang, John. Tapi ini tidak, John. Dan gerakan lambaian tangannya juga tidak terlalu kaku. Iya, Dad. Kayaknya dia manusia, Dad. Iya, John. Apa dia warga sekitar gunung ini ya, John? Tapi kenapa malam-malam begini dia berada di sumber mata air ini? John, sepertinya dia itu membutuhkan pertolongan kita berdua, John. Bagaimana kalau kita hampiri mereka saja, John? Terserah lu aja, Dad. Gue sih ngikutin aja. Memang pada saat itu, aku merasa ragu-ragu untuk menghampiri kakek-kakek tersebut. Tetapi, kenapa seperti ada suatu dorongan untuk menghampiri kakek itu? Aku seperti terhipnotis. Jang, kesini. Jangan takut. Kakek tidak akan mencelakakan kamu. Kakek minta tolong. Aduh, gimana ini ya? Iya, Kek, sebentar. Saya mau ke situ. Setelah sampai di hadapan kakek misterius tersebut, dengan jarak sekitar 5 meter, terlihat jelas sekali sosoknya. Dia bertelanjang dada, kumis, alis, serta janggutnya berwarna putih. Tapi janggut putihnya tidak terlalu panjang. Memakai ikat kepala dari kain berwarna putih bermotif batik, seperti yang biasa dipakai suku Baduy dalam. Memakai celana sejenis celana pangsi, warna putih, dan memakai kain jarik diikatkan di pinggangnya. Dia membawa 2 buah gendong isi air yang terbuat dari tanah liat berukuran sedang. Kalau orang Sunda menyebutnya padasan, biasanya untuk mengambil air wudhu. Terima kasih, Jang. Sudah mau menghampiri kakek kemari. Iya, Kek. Sama-sama, Kek. Kakek minta tolong ya, Jang. Bawakan gendong air ini ke gubuk kakek. Pundak kakek terasa sakit. Iya, Kek. Tenang saja, Kek. Pasti kami akan membawakannya. Terima kasih ya, Jang. Kalau boleh tahu, di mana gubuk kakek itu? Dekat kok, Jang. Yang melewati 2 pohon besar di kanan kiri itu. Kata kakek itu sambil menunjuk ke arah depan. Apakah benar kakek misterius ini warga sekitar gunung ini? Tapi mengapa malam-malam begini mengambil air seorang diri tanpa ditemani oleh siapapun? Aku bergumam dalam hati. Aku sebenarnya ragu-ragu untuk membantu kakek misterius ini. Ragu kalau dia itu bukan manusia atau makhluk gaib yang akan menyesatkan kami berdua. Karena di shelter 4 ini banyak persimpangan jalan. Jalur ke kiri menuju Kawah Ratu dan ke kanan menuju Puncak Salak. Belum lagi adanya jalur tikus yang dibuat oleh manusia. Biasanya dari warga sekitar gunung ini, itu yang membuat para pendaki terkecoh ataupun tersesat. Hei, Dad, bengong aja lo. Bukannya dibawain. Iya, John. Bikin kaget aja lo, John. Ada apa, Jang? Gak apa-apa, Kek, gak apa-apa. Ayo, kita berangkat ke gubuk kakek sekarang, Jang.
Kata kakek misterius tersebut mengajak kami berdua ke gubuknya. Kemudian kami berdua mengikuti dari belakang langkah kaki kakek itu dan menyusuri jalan di area tersebut. Saat itu kabut tebal menyelimuti area di mana kami bertiga berada. Tibalah kami semua pada dua pohon besar yang terletak di kanan kiri membentuk seperti sebuah gerbang, seperti yang ditunjukkan oleh kakek misterius tersebut. Setelah melewati dua pohon besar di kanan kiri itu, terjadilah keanehan yang kami berdua rasakan saat itu. Kabut yang menyelimuti kami bertiga mulai memudar sedikit demi sedikit, dan sekejap suasana malam bergantikan pagi hari yang sangat cerah. Aku terheran menyaksikan perubahan warna langit dari gelap menjadi terang secara tiba-tiba dalam tempo sekejap. Kami berdua tidak bisa berkata apa-apa melihat fenomena yang terjadi di depan mata kami berdua ini. Seperti mimpi, tapi ini terasa sangat nyata. Kami berdua seperti terhipnotis dan mengikuti dari belakang langkah kaki kakek misterius itu. Di depan mata kami berdua terhampar sebuah lembah yang dipenuhi persawahan dan perkebunan. Lalu kami berdua diajak oleh kakek misterius itu menuruni lereng menuju lembah tersebut. Lereng yang tidak terlalu curam dan melewati jalur setapak di area persawahan. Dan kami berdua melihat beberapa orang sedang bercocok tanam. Tidak beberapa lama, kami berdua pun tiba di sebuah perkebunan ladang jagung dan memasuki jalan di area perkebunan jagung tersebut. Dan tampaklah oleh kami berdua sebuah gubuk yang berada di tengah-tengah perkebunan. Itu perkebunan ladang jagung. Gubuk tersebut sangat sederhana sekali, yang dindingnya dari bilik yang terbuat dari anyaman batang pohon bambu. Lalu kami berdua diajak masuk ke dalam gubuk kakek misterius itu dan duduk di sebuah tikar pandan agak lusuh. Nyi, bawakan suguhan ke sini, kata kakek itu kepada seseorang yang berada di dapur. Iya, Kek, sebentar, jawab seseorang yang berada di dapur. Kami berdua mendengar suara sahutan dari dapur itu seperti suara nenek-nenek. Dan benar saja, yang muncul dari balik pintu dapur itu ternyata sosok nenek-nenek sambil membawa sebuah nampan yang terbuat dari anyaman batang pohon bambu yang berisikan kopi, pisang, kelapa muda yang sudah dikupas atasnya, serta sebuah kendi berisi air putih. Itu seperti suguhan sesajen. Dan sosok nenek-nenek tersebut, alisnya tebal berwarna putih, memakai kain kebat putih bermotif batik loreng yang dililitkan sebatas dada sampai betis, seperti pakaian rakyat jelata zaman kerajaan dahulu, dan berjalannya setengah membungkuk. Tibalah nenek tersebut di hadapan kami berdua serta kakek itu yang duduk di hadapan dengan kami berdua itu, sambil menguyuhkan suguhan yang dibawanya. Lalu kakek tersebut memperkenalkan nenek itu kepada kami berdua. Jang, kenalkan, ini istri kakek, Nyi Mas Sekar Arum Purbaningrum, kata kakek tersebut memperkenalkan nenek itu kepada kami berdua. Lalu nenek tersebut menganggukkan kepalanya sambil tersenyum ke arah kami berdua. Silakan Jang, dimakan suguhannya, kata kakek itu mempersilahkan kami berdua untuk mencicipi suguhan makanannya. Kami berdua pun mencicipi kopi segelas serta pisang dalam nampan bambu itu yang disediakan oleh kakek misterius tersebut. Terasa oleh kami berdua, rasa kopi serta pisang yang aku makan itu rasanya hambar. Begini Jang, ada maksud apa kamu berdua datang ke tempat ini? Tanya kakek itu kepada kami berdua. Aku lalu menjawabnya. Mohon maaf kek, kami berdua serta rombongan mau mendaki gunung ini kek. Ingat ya Jang, di kawasan ini
Jangan berbicara sembarangan, sombong dan takabur. Jangan merusak apa-apa yang ada di kawasan ini, karena kawasan di sini ada penguasanya. Memangnya penguasa di kawasan ini siapa, kek? Kalian tidak perlu tahu siapa penguasa di kawasan ini. Kalian berdua asal dari mana? Kami berdua dari Karawang, kek. Sanggabuana, Kutanegara, betul? Betul, kek. Tapi masih jauh lagi dari rumah saya, kek. Aku tidak habis pikir dengan kakek misterius ini. Kenapa tidak menyebut kota Karawang? Maaf, kek, sebelumnya. Nama kakek siapa? Nama saya Kakek Bratajaya Kusuma Lodaya. Kamu kesini bawa apa, Jang? Bawa peralatan mendaki, kek. Kamu kesini bawa sesuatu benda di dompet kamu, Jang. Coba kesinikan dompet kamu, kata kakek misterius tersebut. Lalu aku mengambil dompetku yang ditaruh di sak celanaku. Aku tidak menyadari bahwa aku membawa sesuatu benda yang diminta kakek itu. Dan aku tidak menyangka kalau kakek tersebut mengetahui isi di dalam dompetku itu. Lalu aku memberikan dompet tersebut kepada kakek itu. Kemudian kakek itu memeriksa isi dompetku. Dan kakek itu mengambil sesuatu benda. Benda itu persegi panjang kecil yang terbungkus kain merah yang dijahit rapi di dalam dompet itu. Ini apa, Jang? Tanya kakek itu sambil menunjukkan benda tersebut kepadaku. Itu wakaf, kek. Pemberian dari guru spiritual saya. Katanya sih untuk keselamatan, kek. Jawabku kepada kakek itu. Sejenis azimat yang bertuliskan Raja huruf Arab gundul. Wakaf ini isinya kulit macan, Jang. Berkodam macan. Kulit macan ini asalnya dari Gunung Sanggabuana. Karena kodam ini menantang, ingin mengadu kekuatan kepada penghuni kawasan ini. Jadi para penghuni kawasan ini merasa terusik dan marah kepada kodam macan ini. Kata kakek tersebut menjelaskan kepadaku. Pantas saja, dari awal mulai mendaki gunung ini, tas carrierku itu terasa berat, seperti ada beban yang bertambah di dalam tas carrierku. Dan juga perjalananku mendaki gunung ini, aku terus diganggu dengan kemunculan penampakan makhluk gaib yang berbulu tinggi besar, sosok wanita berpakaian ala keraton, sosok pocong berwajah gosong, buah kelapa berserabut seperti sosok kepala menggelinding, serta rombongan orang-orang misterius. Itu semua mungkin karena ini. Jadi bagaimana, kek, soal kulit macan ini? Sudah kumasukkan kembali ke dompet kamu. Sekarang, kamu segera pergi dari kawasan ini sebelum terjadi apa-apa terhadap diri kamu. Ingat ya, Jang, jangan ribut. Meski akur ke sesama manusia, saling tolong-menolong ke sesama. Iya, kek. Terima kasih, kek, atas nasihatnya. Iya, Jang. Kakek cuma bisa mengantarkan kamu sampai di luar gubuk kakek ini. Setelah itu, kemudian kami berdua keluar dari gubuk bersama-sama dengan kakek itu juga. Lalu kakek itu memberi petunjuk jalur yang akan kami lalui. Mulai dari gubuk kakek, kamu jalannya lurus saja, jangan belok-belok. Terus lurus, melewati pematang sawah sampai ke 2 buah pohon besar itu. Ingat, jangan nengok ke belakang. Iya, kek, baik, kek. Singkat cerita, sampailah kami berdua di 2 buah pohon besar itu sesuai petunjuk kakek misterius tersebut. Setelah melewati 2 pohon besar itu yang posisinya di kanan dan kiri itu, baru 3 atau 4 langkah kami berdua berjalan, tiba-tiba suasana yang tadinya terang berubah dalam sekejap mata menjadi malam kembali.
Kami berdua sontak keheranan dengan fenomena yang terjadi pada saat itu. Seperti mimpi tapi nyata. Waktu begitu cepat berubah dan kami berdua pun menghentikan langkah sejenak. Karena gelap, tidak terlihat jalan sama sekali. Takut kalau di depan kami berdua itu ada sebuah jurang. Aku teringat akan headlampku yang masih terpasang di atas kepalaku, serta jam tangan yang ada di pergelangan tanganku. Aneh ya, John. Waktu berada di gubuk kakek tua itu, aku tidak merasakan headlamp yang masih terpasang di atas kepalaku loh, serta jam tangan yang ada di pergelangan tanganku ini. Iya, Dad. Gue juga gak habis pikir, kenapa gue cuma manggut-manggut doang ya? Gak ngerti apa yang lo bicarakan sama kakek tua itu. Makanya, John, lo harus ngerti bahasa Sunda. Sebenarnya yang diucapkan kakek misterius tadi di dalam gubuknya itu menggunakan bahasa Sunda. Tapi ini sudah saya terjemahkan, karena saya pun agak susah kalau ngomong bahasa Sunda. Sekarang sudah waktunya menunjukkan pukul 11 malam, John. Ayo kita temui teman-teman kita yang berada di tenda. Iya, Dad. Ayo, Dad. Kemudian kami berdua mulai kembali melangkahkan kaki menuju area di mana teman-teman sesama pendaki itu mendirikan tenda. Dan ternyata, jalur yang kami berdua tapaki ini, jalur yang menuju ke sumber air, di mana kami berdua bertemu dengan kakek misterius tersebut. Dan terlihat oleh kami berdua, ada beberapa orang yang sedang menyoroti area sumber air tersebut, seperti sedang mencari sesuatu. Dan kami berdua pun mencoba menghampiri bapak-bapak yang sedang duduk-duduk itu di tepian sumber mata air itu. Sepertinya, bapak-bapak yang aku hampiri ini, warga sekitar gunung ini, yang aku lihat dari segi pakaiannya. Tidak seperti orang-orang yang aku lihat saat itu yang sedang menyusuri sumber air. Itu memakai rompi bertuliskan Tim SAR dan Mapala UI. Kemudian, aku mencoba bertanya kepada bapak-bapak yang sedang duduk-duduk di tepian sumber mata air itu. Maaf, Pak, saya mau bertanya. Di sumber air ini, Tim SAR sedang mencari siapa ya, Pak? Sedang mencari 2 pendaki, Dek, yang hilang misterius di sumber mata air ini, kata bapak tersebut menjelaskan. Oh, ada yang hilang ya, Pak? Berasal dari mana, Pak, 2 orang pendaki yang hilang itu? Kalau nggak salah sih ya, katanya 2 pendaki itu berasal dari Karawang, Dek. Hah? Dari Karawang? Aku tersentak kaget mendengar penjelasan bapak-bapak tersebut. Memangnya sudah berapa lama, Pak, hilangnya? Sudah 4 hari, Dek. Terus, para pendaki yang 2 temannya hilang itu sekarang ada di mana, Pak? Sekarang dia di bawah, di base camp. Sebenarnya kami berdua, Pak, yang dikatakan oleh bapak yang menghilang itu. Oh, jadi kamu berdua itu? Bapak tersebut seakan tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Iya, Pak, saya 2 pendaki yang hilang itu, kata Joni menimpali. Baiklah kalau begitu, kalian berdua tunggu di sini ya. Saya akan menghampiri para tim SAR yang sedang mencari kalian berdua, ya. Kalian tunggu di sini. Akhirnya tibalah tim SAR gabungan tersebut di hadapan kami berdua. Semuanya memeluk kami berdua sebagai tanda sukacita yang mendalam atas ditemukannya kami berdua dengan selamat. Singkat cerita, tibalah kami berdua di base camp, di mana di base camp tersebut sudah menunggu rekan-rekan sesama pendaki, menunggu kabar kami berdua, termasuk Wahyu yang saat itu kondisinya sudah pulih kembali. Kemudian rekan-rekan rombongan sesama pendaki satu persatu memeluk kami berdua sambil menangis terharu melihat kami berdua kembali dengan selamat. Dad, lu berdua kemana aja selama 4 hari ini menghilang? Hah? Kenapa 4 hari, Mal? Yang bener saja kamu, Mal. Gini, Mal, gue ceritain. Sebenarnya gue itu nyasar jalur pas gue mau balik ke tenda. Karena saat itu pandangan gue itu terhalang betul oleh kabut tebal. Jawabku kepada Jamal memberi alasan. Aku tidak menceritakan pertemuanku dengan kakek misterius tersebut. Bukan apa-apa, Dad. Gue khawatir banget sama lu berdua. Soalnya lu berdua gue tunggu sekitar 2 jam
nggak balik-balik ke tenda sampai menjelang pagi hari. Pas pagi hari gue ke sumber mata air itu, lo berdua sudah agak ada di sana. Yang gue lihat sumber air itu cuma wadah-wadah air yang lo bawa saat itu. Gue pikir lo itu lagi nyari bantuan ke penduduk kampung sekitar gunung ini, kata si Jamal panjang lebar. Setelah itu dari rombongan tim SAR menghampiriku dan dia berkata, "Benar, Dek. Apa yang dikatakan teman kalian berdua itu. Kalian berdua hilang selama 4 hari. Saya mendapat info lokasi yang kami terima. Kamu berdua menghilang di lokasi itu. Tim kami terus menyisir sampai ke Sungai Kalimati," kata ketua tim SAR penyelamat membicarakan aku dan Jamal. "Makanya, Dek, tim kami semua berusaha semaksimal mungkin menemukan kamu berdua. Saya tidak mau ada jatuh korban lagi di pegunungan ini. Sebelum kalian semua datang mendaki ke Gunung Salak ini, sudah ada jatuh korban yang meninggal. 6 orang pendaki yang berasal dari rombongan siswa STM Pembangunan Jakarta. Sekitar bulan April 1987. Kematian mereka semua saat ini masih menjadi misteri, karena tidak ada saksi pada saat itu," kata ketua rombongan tim SAR itu menjelaskan kepadaku. "Oh iya, Dik, hampir lupa. Perkenalkan, Bapak ini adalah juru kunci Gunung Salak ini. Beliau juga ikut mencari bersama-sama dengan penduduk sekitaran Gunung Salak ini, mencari keberadaan kamu dan itu teman kamu itu," kata ketua tim SAR yang memperkenalkan juru kunci Gunung Salak ini kepadaku. "Oh gitu ya, Pak. Jadi itu Bapak yang duduk di tepian sumber mata air itu juru kuncinya ya, Pak?" "Iya, benar sekali, Dek. Waktu itu saya terkejut melihat kemunculan kamu berdua itu." Terima kasih banyak ya, Pak. Dan juga kepada Bapak Ketua Rombongan Tim SAR Gabungan. Dan juga kepada bapak-bapak semuanya yang turut serta mencari kami berdua ya. Kami merasa terima kasih banyak. Setelah itu, kemudian aku menceritakan kepada bapak juru kunci tersebut perihal pertemuanku dengan kakek misterius tersebut. "Kakek nenek misterius yang kamu berdua temui di gubuk itu adalah sepasang harimau putih. Hanya beberapa segelintir orang saja yang ditemui oleh kakek nenek misterius itu, Dek," kata bapak juru kunci tersebut menjelaskan kepadaku. Beliau adalah juru kunci makam kuno. "Oh gitu ya, Pak. Pantas saja, Pak. Di waktu kami berdua berjalan, tidak boleh menoleh ke belakang. Itu saja pesan dari dia, Pak," ucapku kepada bapak juru kunci itu. Kemudian aku menghampiri Wahyu yang sedari tadi diam mendengar percakapan aku dengan ketua rombongan tim SAR gabungan dan bapak juru kunci makam kuno itu. Yuk, sekarang gimana kondisi tubuh lu?" Alhamdulillah, Dad. Aku sehat. Waktu gue dievakuasi sama tim SAR, gue langsung dibawa ke klinik terdekat, Dad. Waktu diperiksa sama dokter, katanya sih karena faktor kelelahan ditambah kondisi tubuh gue kurang fit, Dad. Syukurlah yuk. Itu yang gue harapkan yuk. Kalau seandainya saja Wahyu dalam mimpinya itu tidak ditolong oleh pria berkuda itu, entah apa yang akan terjadi pada diri Wahyu. Wahyu mungkin akan dibawa oleh orang tinggi besar itu ke tempatnya, dan mungkin saja Wahyu pulang hanya tinggal nama. Aku sudah mengira kalau orang tinggi besar yang diceritakan Wahyu dalam mimpinya itu adalah makhluk gaib berbulu tinggi besar itu. Karena makhluk gaib itu merasa terusik akan kehadiran kodam kulit macan yang aku bawa itu. Karena kodam kulit macan itu ingin menantang para penghuni kawasan Gunung Salak tersebut. Sehingga para penghuni atau makhluk gaib kawasan gunung ini marah terhadap kodam itu. Makhluk gaib itu terus membuntuti aku di mana aku mendirikan tenda bersama rekan-rekan sesama pendaki. Dikarenakan kodam yang menempel di tubuhku itu terlalu kuat, jadi Wahyulah yang dijadikan sasarannya. Dan cerita ini selesai tamat sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini.
Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Saya selaku yang membawakan cerita ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan kata atau ada perkataan yang tidak mengenakan. Saya mohon maaf sekali. Dan saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.